Shalom adik-adik, kita sudah masuk di bulan September, yaitu bulan yang istimewa. Kenapa? Karena di bulan ini gereja kita berulang tahun pada tanggal 4 September yang ke-32 tahun. Wow, keren kan? Nah, untuk itu kakak mau kasih kamu ayatnya dari Kolose 2 ayat yang ke-7. Dengar baik-baik. Hendaklah kamu berakar di dalam Kristus, dibangun di atas Kristus dengan iman yang teguh melalui pengajaran yang kamu dengar. Dan jangan lupa, biar hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Amin. Oleh sebab itu, coba ngomong lagi. Sebab itu, ya, jangan lupa. Selagi kamu ibadah online, jangan lupa untuk kamu siapkan hati, siapkan dirimu sungguh-sungguh, beribadah sungguh-sungguh. Jangan sambil makan, jangan sambil minum, jangan sambil tidur-tiduran, jangan sambil main game, jangan sambil ngobrol, tapi fokus, berakar, bertumbuh dalam Dia, dalam pengajaran supaya imanmu bertumbuh. Amin. Nah, untuk Papi Mami. Hai Papi Mami. Papi Mami terima kasih ya. Anak-anaknya sudah didampingi untuk ibadah. Namun Papi Mami, alangkah lebih baik lagi kalau Papi Mami mendampingi mereka tidak cuma sekedar ibadah online, tetapi juga di dalam kehidupan sehari-hari. Supaya membangun manusia yang berakar mulai dari kecil, dimulai dari Papi Mami. Saya mengucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Papa mamanya untuk membimbing kita. Jangan lupa pakai baju cantik dan ganteng. Jangan lupa jangan tidur-tiduran sambil main HP. Yang penting ibadah yang sungguh-sungguh ya teman-teman. Selamat ibadah teman-teman. Shalom teman-teman, shalom Papi Mami, shalom Kak Hana, shalom Rahel, Happy Sunday tuh. Hari ini kita akan memuji Tuhan, tapi sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini ya Tuhan. Dan Tuhan, sekarang kami mau mulai beribadah ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami ya Tuhan, mulai dari awal sampai akhirnya nanti, supaya kami bisa memberikan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Kak Hana tahu nggak? Aku punya sahabat yang selalu ada untukku. Siapa ya? Adik-adik coba tebak siapa ya? Namanya adalah Yesus. Jesus is my best friend, my best friend, my best friend. Jesus is my best friend, He's always there for me. Jesus is my best friend, my best friend, my best friend. Jesus is my best friend, He's always there for me. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Jesus is my best friend, He's always there for me. Jesus is my best friend, my best friend, my best friend. Jesus
adik-adik, saatnya kita akan menyiapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan lebih lagi. Ayo, ambil sikap menyembah Tuhan yang sungguh-sungguh, yang baik. Kita mau buka hati kita untuk jamahan Roh Kudus. Kita percaya bahwa di mana ada umat Tuhan yang berseru, di situ Tuhan hadir. Kita siapkan hati kita. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Mari buka hatimu, katakan, hati untuk jamahanmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Roh-Mu yang kudus Tuhan, pulihkan hati kami. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertai. Ku buka hati, Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, dengan sungguh-sungguh katakan, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih Tuhan. seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Angkat kedua tanganmu, katakan, Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk
adik-adik sembah Dia, agungkan Dia, pujilah namanya yang kudus. Haleluya, haleluya. Sebab di dalam Engkau ada masa depan Tuhan. Terima kasih Yesus, ambil alih seluruh hidup kami. Kami sembah Engkau Raja kami, kami sembah Engkau Tuhan kami, pemilik hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih setiamu, buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Engkau Allah yang hidup, Engkau Bapa yang sangat mengasihi kami Tuhan, lebih dari yang kami tahu. Terima kasih, terima kasih. Glory bagi-Mu Tuhan. Mari sembah Dia, tinggikan namanya, agungkan namanya. Kami sembah Kau Raja kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami boleh ada sampai saat ini Tuhan, bukti dari karya-Mu, bukti penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Kami mau sembah Engkau lebih lagi Tuhan. Ambil alih seluruh hidup kami, karena kami percaya di dalam Engkau ada masa depan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Inilah pujian kami Tuhan, biarlah semuanya menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Saat ini kita waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur buat segala anugerah-Mu. Hari ini kami diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, terlebih dahulu urapi hati kami, urapi pendengaran kami, pikiran kami, berikan hikmat-Mu Tuhan Yesus, supaya kami boleh mengerti firman yang disampaikan hari ini, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Nah, adik-adik, kita saatnya mendengarkan firman Tuhan. Duduk yang manis, duduk yang rapi. Tidak boleh lagi goyang-goyang mengganggu saudaranya kiri kanan ya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau bertanya, siapa adik-adik di sini yang ingat atau pernah dengar seorang tokoh Alkitab yang bernama Bapak Petrus? Ada yang ingat?
Dengan kuasa Tuhan, Bapak Petrus bisa berjalan di atas air. Bayangannya bisa menyembuhkan orang. Dan waktu dia berkhotbah, ada 3.000 orang yang diselamatkan dan percaya kepada Tuhan. Saat ini, kakak akan menceritakan tentang Bapak Petrus dan Bapak Kornelius. Adik-adik bisa baca di Kisah Para Rasul pasal 10. Adik-adik, di Kaisarea ada seorang perwira pasukan bernama Bapak Kornelius. Bapak Kornelius dan seluruh keluarganya adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Hidupnya saleh, takut akan Tuhan, suka berdoa. Dan mereka suka berbagi, memberi sedekah kepada orang-orang Yahudi. Padahal mereka bukan orang Yahudi, adik-adik. Nah, kira-kira jam 3 dini hari, jam 3 malam, Bapak Kornelius mendapat penglihatan. Tampak seorang malaikat Tuhan masuk ke rumahnya dan dia berkata, "Kornelius, doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Tuhan. Allah mengingat engkau. Sekarang suruhlah beberapa orang untuk pergi ke Yope untuk menjemput Simon Petrus. Dia sekarang ada di rumah seorang penyamak kulit bernama Simon." Nah, adik-adik, kira-kira Bapak Kornelius melakukan tidak ya perkataan malaikat Tuhan tadi? Melakukan tidak ya? Ternyata dia melakukan, adik-adik. Dia suruh beberapa orang untuk pergi ke Yope. Nah, adik-adik, di Yope Bapak Petrus tinggal di rumah Bapak Simon. Nah, kira-kira tengah hari dia naik ke atas rumah, dia mau berdoa. Dia lapar, adik-adik. Dia lapar, dia pengen makan. Tiba-tiba dia dikuasai oleh Roh Tuhan, oleh Roh Allah. Dan tampaklah dari langit turun kain yang lebar. Nih seperti ini. Kainnya lebar, keempat sudutnya tergantung, adik-adik. Dan adik-adik tahu apa isinya? Isinya adalah bermacam-macam binatang. Ada yang berkaki 4. Berkaki 4 seperti rusa, kuda, kambing. Dan ada yang binatang melata seperti apa, adik-adik? Ular, ada di situ juga. Lalu ada juga binatang yang bersayap, yang terbang, yaitu burung. Banyak sekali itu kan, ada binatang-binatang di situ. Nah, adik-adik, tiba-tiba ada suara. "Bangunlah Petrus, sembelilah dan makanlah." Tapi adik-adik, Petrus tidak mau makan. Kenapa ya? Karena dia tidak pernah makan binatang-binatang seperti ini. Menurut dia, ini adalah haram, tidak tahir, tidak kudus. Lalu Tuhan menjawab, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, jangan engkau nyatakan haram." Hal ini 3 kali adik-adik terjadi. Petrus bingung. Dia berpikir, apa ya artinya? Nah, adik-adik, sementara itu suruhan Bapak Kornelius sudah sampai di Yope. Dia datang ke rumah Bapak Simon dan dia bertanya, "Apakah ada Bapak Petrus di sini?" Lalu Petrus menjawab, "Kenapa kalian mencari aku?" Suruhan Bapak Kornelius berkata, "Kami disuruh oleh Bapak Kornelius untuk menjemput Bapak Petrus pergi ke rumah Bapak Kornelius untuk menceritakan kabar baik, menceritakan kabar keselamatan dari Tuhan." Bapak Petrus pergi, adik-adik. Dia pergi ke rumah Bapak Kornelius.
Sampai di sana ada Bapak Cornelius, ada keluarganya, ada orang-orang berkumpul di rumahnya. Mereka mendengar saat Bapak Petrus menceritakan kabar keselamatan dari Tuhan. Mereka mendengar dengan sungguh-sungguh. Lalu mereka percaya kepada Tuhan. Mereka dipenuhi oleh Roh Allah dan mereka dibaptis. Nah, adik-adik, dari semua yang dialami oleh Bapak Petrus, dia mengerti. Oh, ternyata ini artinya penglihatan tadi, bahwa Tuhan tidak membeda-bedakan orang-orang dari bangsa manapun. Apabila orang-orang itu berseru sungguh-sungguh, dia berdoa kepada Tuhan, melakukan firman Tuhan dan percaya kepada Tuhan, maka Tuhan berkenan kepadanya, maka Tuhan akan mencurahkan keselamatannya. Demikian juga kita adik-adik. Tuhan tidak membeda-bedakan latar belakang kita, siapa kita, warna kulit kita, rambut kita. Kalau kita berseru sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita berdoa, kita percaya, kita melakukan firman Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan memberikan keselamatan kepada kita. Nah, adik-adik, kita semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan, kita harus sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Kita sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan apapun keadaan kita hari ini. Mari kita siapkan hati kita lipat tangannya, kita berdoa ya. Tutup matanya. Terima kasih Tuhan buat firman yang boleh kami dengar. Tuhan, biarlah kami melalui firman ini kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Melakukan firman Tuhan. Karena kami percaya saat kami berseru, saat kami berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong setiap kami. Maka Tuhan akan menyelamatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Tuhan, kiranya Engkau berkati adik-adik kami, berkati orang tua mereka, berkati keluarga mereka Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu, kasih-Mu, damai sejahtera-Mu tercurah atas setiap keluarga adik-adik kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Ya, angkat tangannya dua-dua ke atas tinggi-tinggi. Terimalah berkat, sukacita, damai sejahtera, penghiburan dan perlindungan Roh Kudus menyertai kita mulai di sekarang, besok dan sampai selama-lamanya. Semua yang telah diberkati katakan amin.